anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak Miss Rina semua kelas 3 reguler tetap selalu sehat, tetap selalu kuat, dan tetap selalu ceria. Oke nak, bagaimana persiapannya untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Harus tetap selalu bersiap ya. Kita sekarang belajar yaitu bahasa Indonesia dari tema 2, subtema 2 pada pembelajaran yang ke-6. Jangan lupa dipersiapkan segala buku dan alat tulisnya dan diikuti kebaktian yang dibawakan oleh teman kamu. Oke nak, selamat belajar anak-anak Miss Rina semuanya dan selamat menonton video pembelajaran. Tetap lakukan yang terbaik ya nak ya, dan jaga kesehatannya. Salam sehat untuk kita semua. Semangat, Tuhan memberkati. Oke anak-anak, diperhatikan ya video pembelajaran berikut ini. Hari ini, Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah anak-anak ingin tahu ceritanya? Kita baca dongengnya nak, diikuti dan didengarkan. Judulnya, Kuda dan Keledai yang Syarat dengan Beban. Pengarangnya adalah Aesop. Ya, pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba, ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh," keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. "Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban. Ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini." Oke nak, demikian tadi dongeng tentang kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Nah, setelah kamu dengarkan dongeng tadi, coba kita susunlah kata berikut menjadi sebuah kalimat, yaitu sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Nah, di sini ada kata kamu, bantuan, membutuhkan, bantulah, maka, orang, terbantu, akan, juga, yang. Di sini kata-katanya nak belum tersusun dengan baik. Sekarang kita susun ya. Kalimat yang baik yang benar pesan moralnya adalah, bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Di sini nak pesan moralnya adalah berbuat kebaikan. Kalau kita dapat membantu orang, maka kamu juga akan dibantu oleh orang lain ketika kamu susah. Sekarang, buatlah cerita bergambar berdasarkan dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Ya, cerita bergambar ini akan kita buat dengan baik. Contohnya, Benny
Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan, mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Ya nak, kemarin kita sudah mempelajari berbagai sifat yang terdapat di dalam keluarga kamu. Sekarang, tulislah orang yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Ya, contohnya di sini ada sifat penolong. Ayo, siapa di situ sifat penolong? Ya, dan ada juga sifat dermawan. Sebagai contoh, orang yang ada di lingkungan sekitar kamu yang memiliki sifat penolong, contohnya Pak Vicky, Amanda, dan Pak Angger. Kemudian sifat dermawan, yaitu ada Pak Dava, Bu Elsa, dan Franz. Dan yang ketiga ada sifat ramah. Siapa di sini sifat ramah, nak? Iya, bisa kita bikin Pak Hafiz, Bu Cinta, dan Rilo. Dan kemudian yang keempat ada sifat penyayang binatang. Contohnya kita buat namanya Pak Ferry, Bu Najwa, dan Andri. Sifat yang kelima ada lucu. Ya, contohnya kita buat di sini nak adalah Pak Rafka, Bu Retno, dan Rifa. Ya, ini hanya sebagai contoh. Nanti kamu buat nak tetangga yang ada di sekitar kamu yang memiliki 5 sifat berikut ini. Bisa ya? Contohnya, peragakanlah sifat dari salah seorang tetanggamu dengan gerakan pantomim. Kalau gerakan pantomim nak tidak mengeluarkan suara, tetapi hanya menggunakan gerakan tubuh. Paham ya? Saat liburan Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Ada bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah. Oke anak-anak, demikian materi pembelajaran bahasa Indonesia kita pada pagi hari ini. Tugasnya nanti akan Miss kirimkan ya. Selamat belajar, ingat kerjakan segala tugasnya ya nak ya. Semangat, Tuhan memberkati.